Teduh selesai. Sungguh besar kasih Allah bagi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anak, mari kita beri respon bagi Tuhan kita yang telah menebus dosa kita. Kita bernyanyi, kita memuji namanya. Kita angkat lagu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kita bernyanyi dengan sukacita ya. Masih bersemangat anak-anak ibu semuanya? Masih dong. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Ku Menang, Ku Menang. Ayo kita nyanyikan dengan sepenuh sukacita.
bernyanyi, jangan lupa anak-anak mengisikan amplop persembahan yang ada di rumahnya dan akan diantarkan pada saat PTMT ya. Nah, kita bernyanyi karya terbesar. Salam buat anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus.
kita sangat terberkati dengan lagu puji-pujian yang telah dinyanyikan Ibu Guru dan teman-teman kita semua. Nah, anak-anak Ibu, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sediakan Alkitabnya, beri hatinya, beri waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah kehidupan yang Engkau rela mati di kayu salib untuk memberikan kehidupan dan menyelamatkan kami. Kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menolong anak-anak Tuhan, menolong hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Ibu, mari kita akan membaca Alkitab. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Ibu baca dari sini, anak-anak Ibu boleh mengikutinya dari rumah masing-masing ya. Matius 27 ayat 57 sampai 66, demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru digalinya dan di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ayat 62, kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memetarai kubur itu dan menjaganya. Nah, anak-anak Ibu tahukah, menurut hukum Romawi, mayat yang mati di salib itu boleh diambil oleh keluarganya atau kerabatnya untuk dikuburkan. Ya, nak ya. Menurut hukum Romawi, mayat yang mati di salib boleh diambil oleh keluarganya atau kerabat untuk dikuburkan. Jika tak ada yang mengambil mayat itu, akan dibiarkan di situ menjadi makanan hewan atau anjing liar. Sementara menurut hukum Taurat, mayat orang mati yang dikubur, mayat orang mati yang dihukum ya nak, yang dihukum tak boleh dibiarkan tergantung semalaman. Nah, kemungkinan menurut hukum Romawi dan hukum Taurat, inilah alasan mengapa Yusuf dari Arimatea itu menghadap Pilatus untuk meminta izin supaya menurunkan mayat Tuhan Yesus dan menguburkannya. Anak-anak Ibu, Yusuf ini adalah murid Tuhan Yesus juga, ya. Dia mengambil kesempatan sekalipun Tuhan Yesus telah mati, tetapi dia mengambil kesempatan untuk melayani. Tindakan Yusuf ini mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan tidak mengenal kata terlambat meskipun Tuhan Yesus sudah mati. Peristiwa kematian Tuhan Yesus, ya anak-anak Ibu, adalah peristiwa agung yang menggenapi nubuat tentang Mesias yang harus menderita. Mesias harus menderita
demi banyak orang. Sebenarnya anak-anak ibu memperingati hari kematian Tuhan Yesus ini, Jumat Agung ini harusnya lebih besar perayaan daripada Natal. Karena apa? Peristiwa kematian Tuhan Yesus, ya, penyaliban Tuhan Yesus, peristiwa yang sangat menyedihkan dan menggoncangkan dunia. Betapa tidak, segala dosa kita diampuni. Darah Yesus tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita yang melakukan dosa, Tuhan yang menjadi korbannya, korban keselamatan untuk kita. Anak-anak ibu, kerelaan Tuhan Yesus memikul salib adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Coba ya, kalau kita menyaksikan film, nanti ibu akan memberikan waktu kepada kita untuk menyaksikan film di dalam video ini. Coba kita, kalau dikasih tuh disuruh untuk memikul salib dengan melewati jalan yang terjal menuju bukit, memikul salib. Mungkin kita berjalan kaki saja ya 1 kilometer, itu sudah lelah, sudah pegal kaki kita. Apalagi kalau memikul salib, memikul beban, memikul dosa manusia, sampai mungkin kita bisa terjatuh, nggak bisa bangkit lagi. Tapi Tuhan Yesus pada saat memikul, dia dicambuk lagi, diludahi lagi dengan caci maki. Tetapi Yesus tetap menjalankan tugasnya sebagai anak Allah. Dia menjalankan dengan ketaatannya, dia tidak memberontak. Sebenarnya pada saat Tuhan Yesus disalib, bisa saja dia meminta pertolongan Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus tetap taat, tetap patuh pada aturan. Dia memikul salib itu dengan sempoyongan, bahkan disiksa, terkadang terjatuh lagi untuk menyelamatkan kita. Anak-anak ibu yang terkasih, menyelamatkan anak-anak SMP Metodis, menyelamatkan bapak ibu guru SMP Metodis. Tuhan Yesus hidup menuruti firman Tuhan. Kerelaan Tuhan Yesus dengan rela menderita, mati, hanya karena kasih sayangnya, karena cintanya buat kita semuanya. Kematian Tuhan Yesus mewujudkan rencana Allah. Kematiannya bukan wujud kekalahan, bukan menyatakan dia kalah, tetapi wujud ketaatannya kepada Allah yang menghendaki agar Yesus menyerahkan hidupnya kepada banyak orang. Anak-anak ibu yang terkasih, bahkan Tuhan Yesus mengucapkan 7 kata, 7 kalimat di atas kayu salib karena dia merasakan sangat menderita. Karena Tuhan Yesus merasakan sangat sakit memikul dosa-dosa manusia. Apa saja ketujuh ucapan Tuhan Yesus di kayu salib? Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan dia berdoa untuk orang-orang yang menyiksanya. Ya Bapa, yang ditujukan kepada penjahat-penjahat. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di dalam Lukas 23 ayat 34. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Nah, kalimat ini kepada orang penjahat yang di sebelah kiri Tuhan Yesus. Penjahat itu menyadari kesalahannya dan dia percaya bahwa Yesus itu anak Allah, dapat menyelamatkannya. Sehingga Yesus mengucapkan kata-kata, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu inilah anakmu, inilah ibumu.
Tuhan Yesus melihat begitu sedihnya Maria, menangis terseduh-seduh karena melihat Tuhan Yesus tersalib. Tuhan Yesus mengatakan, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan yang keempat ini kepada Allah Bapa di surga. Karena penderitaan itu yang dia rasakan sangat menyakitkan. Dia mengatakan kepada Bapa di surga, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Anak-anak ibu, sebagai manusia, Tuhan Yesus merasakan sakit yang sangat menderita. Sebagai anak Allah, ia harus taat dan patuh kepada perintah Bapa di surga. Dia harus tersalib, mencurahkan darahnya, supaya manusia terselamatkan, supaya semua umat manusia yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Nah, anak-anak ibu, ibu akan memberikan video. Mari kita saksikan bersama video yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Mari anak-anak ibu kita saksikan. Tuhan Yesus sangat menderita. Yesus dikubur. Bahkan kuburnya pun dijaga ketat, diberi materai, dimateraikan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap bangkit dari kuburnya, menyatakan bahwa maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus mewujudkan rencana Allah. Kematiannya bukan wujud kekalahan, tetapi wujud ketaatannya. Sekalipun dia menderita, dia tetap taat kepada Bapa di surga. Pelajaran apakah yang boleh kita dapat dari film tersebut? Betapa kasih Tuhan Yesus itu besar buat kita, sehingga dia mengorbankan dirinya. Mari anak-anak ibu, kita sama-sama merenungkan Allah mengorbankan anaknya yang dikasihinya untukmu, untuk ibu, dan untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk menebus semuanya itu? Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jangan lakukan dosa lagi. Taatlah kepada perintah Tuhan seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari setiap pergumulan di dalam kehidupan kami, setiap dosa yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan. Terkadang kami lalai melaksanakan perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan terima kasih buat anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, mengorbankan anaknya Tuhan Yesus di kayu salib untuk keselamatan kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Kami percaya, bantu kami, tolong kami, agar kami dapat melakukan semua perintah Tuhan, menjauhkan yang jahat, mengatakan tidak kepada dosa, agar kami layak disebut anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah teman-teman kami, Bapak Ibu Guru, orang tua kami. Biarlah kiranya hari ini membawa berkat buat kami semua dan membawa berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus